Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada pada momentum Dzulhijjah 1443 Hijriah. Ini artinya apa? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban. Sesuatu yang kita seringkali menjadikan momentum ini sebagai pengingat dan sekaligus penguat ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, bagaimana seorang hamba Allah yang mulia Ismail dan Ibrahim alaihissalam menjadikan pengorbanan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka diminta untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan ketaatan itu semestinya itu dijadikan sebagai ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berpikir tentang apa yang menjadi keburukan yang akan menimpa kita ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita. Kita tidak akan pernah berpikir itu. Kenapa? Karena di antara setiap perintah yang Allah tetapkan atas diri kita, maka insyaallah itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan keyakinan seperti ini itu sudah selayaknya ada di dalam dada kita, ada di dalam hati dan pikiran kita, ada di dalam setiap langkah kaki kita, ada di dalam setiap gerak anggota badan kita, bahwa pengorbanan secara totalitas itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka pasti Allah itu akan mengganti dan memberikan apa yang telah kita lakukan itu dengan balasan yang sebaik-baiknya. Betapa tidak, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika di dalam konteks kekinian keraguan-raguan di dalam menetapkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, di dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu begitu kuat ya. Keraguan-raguan itu begitu kuat. Kenapa? Kalau saja misalnya kita melaksanakan aktivitas dan aktivitas itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nanti akan mendatangkan kemanfaatan atau tidak kepada kita? Kalau kemudian kita itu meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita? Iya. Kita berbuat, kita beraktivitas disandarkan kepada kemanfaatan atau kemudharatan. Gitu. Padahal dari setiap apa yang telah Allah perintahkan itu pasti ada kemanfaatan. Dan terbukti pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan kemudian mereka mendapatkan kebaikan totalitas juga dari Allah Subhanahu wa taala, itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kemudian kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita, raditu billahi rabba, maka sejatinya kita itu akan menjadikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW yang mulia berupa risalah Islam, itu juga akan semakin menguatkan keyakinan terhadap diri kita bahwa Islam akan memberikan jaminan kebaikan atas diri kita. Islam akan memberikan kebaikan atas diri kita, dan Islam akan menjadikan diri kita itu mulia dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadikan momentum Dzulhijjah 1443 Hijriah ini momentum ketaatan secara totalitas, pengorbanan secara totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan maka Allah pun juga akan membalas dengan kebaikan yang tidak terhingga ya, yang akan diberikan kepada kita, hamba-hamba yang berupaya untuk taat dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.